Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukru lillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Thumma salatu wassalamu ala nabina wa rasulina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah An-Nabi Rasul ladzi la nabiyya wa rasula ba'dah wal mab'uts hudan wa rahmah lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Kama nas'aluhu 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shadiqan wa 'amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur 'alima ma fi sudur akhrijna minadh-dhulumati ilan-nur. Amin. Para sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di pagi hari yang cerah dan bahagiakan ini, Allah mengizinkan kita untuk melanjutkan kajian kita hari ini, kajian hadis Al-Lu'lu' wal-Marjan, yang insya Allah kita hari ini akan mengkaji hadis nomor 1708. Berapa? Yang 17 atau 17? Belum. Oh ya. Baik. Semoga niat baik kita, langkah kita hadir di sini, kemauan kita menambah rahmat, ridho dan barakah Allah kepada kita semua yang insya Allah memberkahi kehidupan kita, menyelamatkan kehidupan kita dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada berita ya, jadi di antara bapak yang termasuk biasa yang paling awal datang sini ya, Pak Munawar namanya, saya mah namanya nggak tahu ya. Jadi suaminya Bu Nur Indah ya. Oh, ada berita stroke ya. Jadi sekarang dalam kondisi stroke ya. Mari kita doakan semoga saudara yang lain, baik yang mendahului kita maupun yang kita sakit, semoga pertama yang mendahului kita semoga mendapatkan husnul khatimah ya, bahkan mati syahid insyaallah. Pada yang masih menderita sakit semoga diampuni dosa mereka ya, dimudahkan urusan mereka ya, dan diberikan kesadaran dan kesabaran sehingga dengan musibah sakit itu dosa mereka semakin bersih ya. Amin ya rabbal alamin ya. Sama-sama doakan pertama untuk Pak Munawar tadi. Mari kita awali dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shfi anta syafi la shifa illa shifa'ak la shifa illa shifa'uka shifa'an ajilan la yughadiru saqaman. Allahumma shfi maradahu, Allahumma shfi maradahu ya Allah. Isfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an ajilan la yughadiru saqaman. Allahumma shfi maradahu asfi shifa'an ajilan la yughadiru saqaman. Allahumma adfa' anna wa anhul bala wal waba wa jami'al marad innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka lahu al-'afwa wal 'afiyah, nas'alna lahu wa lana al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid din wad dunya wal akhirah.
والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ya, hadis 1707 ya. Babun fil alatil hasim. Al-alat al-hasim. Al-adul ladud itu musuh yang paling apa ya? Paling bengis. Al-ladud ya. Al-alat itu kan ismu tafsir dari ladud. Al-aladul hasim yang paling bengis ya. Dan paling hasim itu yang selalu banyak mendebat, membantah dan lain sebagainya. Nanti sebentar tafsir hasim. Awalam yaral insanu anna nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Mubalaghahnya ya. Hasim. Ya. Hadits Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dari Aisyah anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah bersabda inna abghadar rijali ila Allah sungguh orang yang paling dibenci paling tidak disukai ya, adalah dari kaum laki ya, dari kaum laki ilallah ya, al-aladul hisam, manusia yang suka membantah Allah, suka melawan Allah ya. Itu al-alad al-hasim ya. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil madzalim, diriwayatkan dalam kitab madzalim babu qouli ta'ala wa huwa aladul khisam. Al-Baqarah 204. Ibaratnya awalnya wa minan nasi may yu'jibu qawlu fil hayatid dunya wa islafa bihi wa yusma fi qalbihi ya. Akhirnya alatul khisam di sini ya. Orang yang paling suka membantah, memberontak pada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya babut tibai sunanil yahud wan nasara. Bab tentang mengikuti sunan, sama dari sunnah. Maksudnya adalah perbuatan yang seakan sudah menjadi tradisi itu sunnah. Jadi bab tentang tradisinya orang Yahudi dan Nasrani. Hari ini sudah kita ikuti, bahkan ditambah sholawat di gereja. Diikuti ulang tahun pakai lilin-lilin, ditambah lagi happy birthday dan lain sebagainya. Salamullah. Hadisu Abi Sa'id al-Khudri, hadis yang berasal dari Abu Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini bersumber langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda la tattabi'unna sunana man kana qablakum. La taukid di awal kalimat ini sebenarnya mengandung sumpah tetapi yang tersirat. Jadi maknanya wallahi sungguh pasti katanya. Wallahi sungguh la tattabi'unna, niscaya atau pastilah kalian akan mengikuti
sunan tradisi mangkana qablakum, umat sebelum kamu, orang-orang sebelum kamu. Jangan bisa ikut apa misalnya ya ke kuburan yang macam-macam itu, termasuk kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, itu sebenarnya bukan dari Islam itunya ya. Dari Hindu ya, dari Hindu ya, yang hanya isinya diganti Islam itu, ya, isinya. Ya. Saya tidak tahu apa itu warisannya Wali Songo, saya nggak tahu. Bisa jadi iya, jadinya. Jadi dikenal dengan dakwah kultural itu, dakwah kultural ya. Datang buan ya. Siapa? Pakai ini berarti siapa? Hah? Bikin bubur merah putih. Saya tanya, kenapa untuk pendidikan bulan Syawal? Kalau tradisi kayak gitu gimana? Bikin apa tadi? Tradisi bulan Syawal pakai bubur merah putih. Ya. Saya tanya kenapa yang untuk pendidikan bulan Ya, mungkin juga perpaduan antara tradisi Jawa, agak salah usulnya dari mana, kemudian dikemas secara Islami kira-kira begitu. Ya. Kalau menyangkut masalah kepercayaan, lebih baik kita tinggalkan sehingga kita aman. Ya. Misalnya, supaya ini karena percayaan itu ya, lebih baik kita tinggalkan. Ya. Jadi nggak usah berdebat ya. Yang tetap itu ya lakum dinukum waliyadin saja. Tidak usah kita paksakan. Nah, jadi kalau menyangkut kepercayaan karena supaya begitu ini, saya kira lebih baik kita tinggalkan karena itu termasuk minimal termasuk yang subuhat itu. Nah, kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun kata Rasulullah. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Tapi antara keduanya adalah mustabihat, ya, yang mirip-mirip, yang buat keraguan. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Maka siapa yang meninggalkan syubhat itu, maka amanlah agamanya, amanlah akidahnya itu ya. Antara hati Rasul seperti itu ya. Ya. Jadi sungguh pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnah kaum sebelum kamu sekalian. Sunnah man qabla kub sibran bisibrin. Sibran itu Pak, sejengkal demi sejengkal. Setelah itu ziro ini ziro itu ini asalnya segini bisa tambah segini, ziro'an biziro, dan tidak berhenti itu kata Rasulullah, hatta lau dakhalu juhra dhabbin, sampai kalau mereka itu masuk juhur itu lubang. La yuldahul mu'minu fi juhrin wahidin marratain, misalnya hadis Rasul itu, seorang mukmin itu tidak pantas kalau terperosok dalam satu lubang itu 2 kali. Sekali terperosok segera bertobat dan dimaafkan, tapi kalau masih terulang lagi dalam kesalahan yang sama, tidak sepantasnya dilakukan oleh orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juhar itu lubang. Sehingga kalau seandainya umat yang terdahulu itu kata Allah ya, dakhalu juhra dhabbin,
masuk ke lubangnya azab itu apa makna? Azab. Ini Rasulullah tidak makan zabun itu, tapi para sahabat ada yang biasa makan zabun. Tapi Rasulullah tidak melarangnya. Itu termasuk takrirnya Rasulullah. Yaitu apa? Kalau orang Jawa nyebut nyambi. Apa itu? Apa? Biawak itu ya. Ini kalau saya di daerah Jawa Tengah itu banyak yang membuatnya sebagai sate biawak. Ya. Nah, sebenarnya halal, ya. Tapi Rasulullah tidak biasa makan itu. Cuma yang biawak di padang pasir itu makannya rumput. Kalau yang biasa ini kan makannya ikan. Dilabia. Makannya kan nggak menentukan, Pak. Mau ayam juga makan kotoran. Ya. Jadi ini maknanya tentu kalimat apa namanya kiasan saja. Jadi nanti kalau sampai mereka sudah meninggalkan agama benar, itu kamu pun ikut-ikutan mereka. Ya. Dan di kita itu sangat banyak ya tradisi-tradisi yang kita padukan dengan ajaran Islam, termasuk yang namanya dalam hukum waris itu gonogini ya. Gonogini itu dalam Islam kan tidak ada gonogini ya. Tapi dalam kompilasi hukum Islam itu diberlakukan dan itu jadi pedoman pengadilan agama. Semua harta setelah terjadi perkawinan itu langsung menjadi gonogini, sehingga sebelum diwaris dibagi dua dulu. Kalau suami yang meninggal, ya, maka istri dapat separuh dulu di luar waris. Warisnya tinggal punya anak apa tidak. Kalau punya anak dapat 1/8, kalau tidak punya anak dapat 1/4. Jadi setengah tadi di luar waris, warisnya 1/4 atau 1/8. Begitu sebaliknya, kalau istri meninggal, maka harta dibagi dua, suami dapat separuh, baru dapat warisnya. Laki tentu suami adalah kalau nggak punya anak separuh, kalau punya hanya dapat 1/4. Ya. Itu perpaduan antara hukum adat kita dengan hukum Islam. Ya. Kalau istrinya menteri, banyak. Apa? Kalau istrinya menteri, banyak. Apa tiap menteri hartanya banyak? Barangkali ya. Barangkali ya. Pun dana menteri Jerman nggak banyak Pak. Ya. Merkel itu, Angela Merkel itu ternyata semuanya dikerjakan sendiri. Yo masak, ya cuci pakaian, yang bersihkan rumah. Perdana Menteri Jerman pasti gajinya lebih tinggi dari kita. Rumahnya tetap di apartemen katanya, dan luar biasa ya. Yang tidak apa namanya berusaha memasukkan anaknya sebagai pejabat, ada. Kalau hak antara laki-laki dan istri itu minta dibuat sama gitu kan? Oh, nggak boleh Pak ya. Kalau udah waris itu kan tilka hududullah, ayatnya begitu. Ayat 13 dan nanti yang paling serem 14-nya. Jadi setelah disebutkan pembagian masing-masing itu ditutup tilka hududullah, itu adalah batas-batas Allah yang tidak boleh dilanggar.
Pemitil Rasul, siapa yang patuh dengan Rasulnya harus dimasukkan surga. Berikutnya, wa may ya'sil wa yata'adda hududah, siapa yang tidak patuh pada Allah dan melanggar batas, yudhilhu naran khalidan fiha, ditambah lagi dapat adab yang menghinakan, walau adab muhin. Ayatnya seperti itu. Jadi harus itu bagi kita harus hati-hati karena ancamannya neraka. Ya. Meskipun kadang-kadang alasannya ridho biridho, kok yang penting kan ridho. Saya mengingatkan, yang penting ridho melanggar hukum Allah, enggak benar. Jadi ridho itu syarat kedua, setelah itu halal. Jual beli itu halal. Setelah itu baru ditambah ridho. Kalau salah seorang pembeli atau penjual nggak ridho aja nggak halal. Jadi setelah halal baru ridho. Langsung ridho biridho, waduh. Gang doli itu ridho biridho semua itu ya. Ridho biridho ya. Karena tadi ayatnya tilka hududullah. Siapa yang melanggar itu ancamannya neraka. Dalam kaidah tafsir, kalau ancaman neraka itu pasti haram. Ya. Jadi saya kira kita perlu hati-hati dong. Terus gimana kalau harta bawaannya miliknya masing-masing? Jadi mestinya kita mencermati itu. Harta bawaan istri itu apa saja. Itu suami tidak boleh mengambil itu kecuali diberikan. Bisa jadi bawa harta bawaan karena waris dari orang tua mereka. Itu harus ada catatan. Oh, ini punya istri, saya nggak boleh ikut-ikutan di situ. Tapi itu istri Rasulullah pertama, Siti Khadijah itu harta bawaannya banyak, silakan langsung penuh. Iya, makanya raya Pak ya. Tapi semua hartanya kan disodakohkan. Harusnya hukumnya ya begitu. Apa? Kalau istri bawa harta banyak ya diserahkan kepada barang. Sana baru-baru gimana? Mestinya begitu. Oh, suami itu menyerahkan juga itu. Kalau suami itu sudah otomatis dia wajib menafkahi istri. Jadi milik suami itu kalau seandainya tidak ada orang nganggur, tidak ada pemasukan, yaitu istri punya hak di situ sejumlah nafkahnya. Tapi luar nafkah juga tidak boleh ngambil tanpa izinnya di luar nafkah. Hanya nafkah ini ukurannya ya relatif, tidak ada ketentuan harus sekian ya. Tapi kadang-kadang juga ada yang seperti itu. Ada yang pernah mengadu ke saya, yaitu pegawai di ITS suaminya itu. ITS, ya. Nah istrinya itu di BUMN apa? Kira gajinya tinggi mana? Ya, BUMN-nya itu. Nah, BUMN menuntut itu. Nafkahnya itu ya sebesar gajinya di BUMN itu. Kasihan ya, dan apalagi tenaga administratif ya, kalau di perguruan tinggi kan beda administratif dengan tenaga dosen atau tenaga struktural. Struktural ada tunjangan struktural ya.
rektor, pembantu rektor, dekan dan sebagainya ada tunjangan struktural. Ya. Dosen itu seperti hakim, tunjangan fungsional saja. Nah, terus Pak Jamali ini pernah di struktural Pak ya. Ini peserta kajian sudah lama, ya, sudah lama nggak ikut juga ya. Dulu memperkenalkan dirinya apa namanya profesinya apa, ternak teri katanya. Saat itu saya kayak loh, kan bau semua rumahnya. Ternyata ternak teri itu tiap pagi mengantar anak dan istri gitu. Allah. Ya. Nah, baru sudah pensiun, karena pensiun Pak Sani sama dengan saya jadi pensiunan ya. Nanti pensiunan kok mintanya tarif BUMN waduh. Apalagi kalau tarif DPR, waduh, DPRD, DPR harus mbuh gitu ya. Itu kan istri yang nggak soleh kayak. Ah, iya. Yang namanya soleh kamu kadang-kadang nggak soleh kok. Ya, kadang-kadang ada itu ya. Jadi saya kasihan waktu itu ya. Suaminya mengadu karena istrinya itu menuntut di luar kemampuan suami. Karena konon istrinya sudah pensiun juga itu dari itu dulu gajinya sekian, dan minta nafkahnya sama dengan itu. Istri nggak bisa masuk surga. Apa? Istri menuntut suami di luar kemampuan suami, berarti itu termasuk istri. Ya. Nggak bisa bau surga. Ya. Ini menurut agama ya, menurut syariah kita ya. Tapi kan mereka tidak berdoman itu. Ya, jadi kadang seperti itu. Ya. Kalau menurut kita ya, sesuai dengan kemampuan suami. Ya. Jadi melihat kondisi suaminya itu jangan dipaksa untuk memberikan nafkah yang melebihi dari kemampuannya. Ya. Tadi ya, hatta lau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuhu. Ini saya kira hari ini ya, menjadi kenyataan. Kita ikut-ikutan sana. Menurut saya lebih unik lagi ya. Tafsir Al-Quran itu ikut mereka juga. Sekarang tafsir hermeneutik itu kan munculnya dari tafsirnya Bible. Bible kenapa kok begitu ya? Karena otoritas gereja di masa itu seperti itu. Apa kata gereja kok dilanggar? Itu hukuman mati. Termasuk yang ini konon Galili itu harus dipotong lehernya di Prancis itu gara-gara ya berusaha mengembangkan ilmu lah misalnya iptek zaman itu ya. Jadi meneliti kira-kira itu alam akan menyebarkan ilmu yang didapat itu harus dihukum mati. Dari itu muncul reaksinya apa? Benarkah Tuhan itu sekejam itu, sesadis itu? Jadi muncul keraguan terhadap Bible sebagai firman Tuhan. Masa hanya berfirman tentang alam saja harus dihukum mati?
Ya, kalau Al-Quran kita diperintahkan telitilah, jelajahilah alam ya. Itu dihukum mati gara-gara itu. Istilah hermeneutiknya dari kata Hermes. Hermes bukan penyakit, Hermes itu ya. Hermes sebuah nama dari apa namanya ya. Bukan Tuhan apa istilahnya itu ya. Jadi itu bukan Tuhan istilahnya apa namanya yang disembah oleh Tuhan apa ya. Yang intinya yang mereka juga itu sembah, tapi itu penyambung lidah antara Tuhan yang di langit dengan macan bumi melalui Hermes itu. Kemudian muncullah yang namanya hermeneutik itu. Jadi berangkatnya dari keraguan terhadap firman Tuhan. Nah kalau kita Al-Quran sudah pasti firman Tuhan, kita tidak meragukan lagi. Nah, sana asalnya percaya, tapi kok waktu gereja sampai seperti itu, mereka tidak percaya. Maka ditafsirkan melalui apa namanya perantara, penyambung lidah antara itu. Ini sekarang di Indonesia kalau tidak tafsir hermeneutik dianggap ketinggalan zaman kuno dan lain sebagainya. Padahal prinsip-prinsipnya banyak yang bertentangan. Misalnya ya, dalam teori hermeneutik itu semua teks itu harus diperlakukan sama. Teks Al-Quran, teks kita itu kan teks bisu atau mereka ya, teks. Nah, teks bisu maka semuanya diperlakukan sama. Padahal kita sudah terbiasa membedakan itu. Pengumuman dengan surat edaran, dengan surat tugas, dengan surat SK sama berbeda. Beda kan? Itu maunya tidak boleh. Tapi dalam praktik mereka membedakan juga. Oh ini tugas ini SK ini. Beda. Nah maunya Quran itu sama dengan teks-teks biasa yang lain itu. Dan teks itu karena teks itu bisu, maka sebenarnya ya, teks itu harus tunduk kepada penafsir. Teks itu tunduk pada penafsir. Ya, karena seakan karepe penafsir kan gitu jadinya, seakan penafsir. Ya. Itu di antara prinsip yang sangat bertentangan. Dulunya Gadamor dan lain sebagainya lah banyak itu ya pertentangan ini. Ini di UIN sekarang bahkan terkait sekolah tinggi di pondok pesantren pun ikut itu sekarang. Jadi serba apa namanya hermeneutik. Kok tafsir model saya ini kuno tinggal zaman. Padahal panduan kita jangankan tafsir, informasi sekecil apapun kita perlu melihat siapa pembawanya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya orang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik tidak sampai kafir. Orang Islam pun banyak yang fasik, ada banyak yang dilanggar berarti dia fasik. Info siapapun, misalnya terjadi kecelakaan misalnya, kita jangan langsung terima, cek kenapa. Gimana kalau insya'akum fasikun bitafsirin, gimana katanya? Ini info siapapun saja harus cek and recheck. Kalau insya'akum kafirun bitafsirin, gimana katanya?
Mestinya kan begitu. Ini menjadi kenyataan hatta law dakhalu juhra dhabbin tapi tumu sampai kalau mereka itu masuk lubang biawak kamu kan ikut ngikuti itu, niru itu maksudnya. Qulna ya Rasulullah, dan kami para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, Al-Yahud wa Nasara, yang dimaksud itu mereka yang tadi itu umat Yahudi Nasrani. Jawab, faman. Maksudnya apa? Siapa lagi? Jadi maksudnya iya. Siapa lagi kalau bukan mereka? Barangkali kayaknya mereka juga tahu hati semacam ini, sengaja mereka masuk lewat pintu di sini, mengenal kepada kita, karena memahami Al-Quran. Ya. Sampai sekarang kadang-kadang lupa ya, dianggap semua tafsir itu dhanni atau nisbi, bisa salah, bisa benar. Betul enggak? Semua tafsir itu bisa benar, bisa salah. Benar atau tidak? Ini secara umum saya tanya mahasiswa begitu. Tafsir juga dua macam, ada yang pasti benar, ada yang bisa benar, bisa salah. Tafsir yang mana pasti benar? Ya tafsirnya Allah dan Rasulnya. Kalau Allah menafsirkan sendiri, ya. Siratal an'amta 'alaihim itu tafsir dari siratal mustaqim. Siratal apa itu? Siratal an'amta 'alaihim itu tafsirnya. Al-muttaqin siapa? Al-mu'min juga bayikum wasanarun selanjutnya itu pasti benar. Ya. Kalau tafsirnya kita manusia biasa itu bisa benar, bisa salah. Kalau Al-Quran hanya benar tok, tidak ada yang nisbi, tidak apalagi yang salah, tidak ada. Ini seringkali ditinggalkan kayak lupa atau sengaja, wallahu alam ya. Jadi tafsir dianggap seperti ilmu relatif kebenarannya, bisa benar, bisa salah. Ya. Nah, sekarang kenyataan yang di Nasrani kan datangnya umumnya dari dunia barat. Dan itu sekarang banyak yang berposisi di ormas Islam, di Muhammadiyah ada, di NU ada, yang lain juga ada. Cuma saja Merhajo dan pengikutnya itu umumnya di NU Masdar F. Masudi itu misalnya dulu. Sekarang banyak ya. Dulu itu sampai sekarang masih ada. Itu yang menafsiri Al-Quran Al-Hajju Asyurum Ma'lumat kan 3 bulan. Nah, kalau terjadi kepadatan seperti sekarang ini, kadang-kadang terjadi kecelakaan, haji itu dibagi dalam 3 bulan itu, jangan hanya 9 bulan Dzulhijjah aja ya. Jadi gantian itu. Nanti semua agama benar dan sebagainya. Karena benarnya mereka boleh melakukan kekerasan, dan tidak hanya kekerasan fisik, atau kekerasan teologis katanya. Seperti menyebut mereka kafir itu sudah kekerasan namanya. Tapi anehnya sama Islam melakukan kekerasan fisik, sama mereka rangkul-rangkulan, itu. Jadi hadis ini ternyata sudah menjadi kenyataan. Sekarang di Emirat Arab ternyata juga arahnya sudah seperti itu, Emirat Arab.
karena banyak sekolahnya di barat juga, belajar Islam di barat dan umumnya berguru pada Zionis. Dulu di McGill itu ada seorang Palestina asalnya, Al-Faruqi namanya, Al-Faruqi. Itu satu yang punya Islamnya mungkin masih 24 karat atau 22 karat itu. Tapi secara terakhir dibunuh dia. Fadlur Rahman yang jadi acuan kita itu kan juga begitu. Saya orang Pakistan tapi sekarang jadi dedengkot baik di McGill maupun di Amerika karena ya, yang menganggap bahwa yang penting Al-Quran ya ideal moralnya, tapi teorinya daki-daki. Jadi ada istilah double movement. Pertama setiap kata itu harus dicari maknanya pra-wahyuan. Jadi bangsa Arab dulu sebelum ada wahyu dan maknanya apa. Waktu wahyu turun maknanya apa. Setelah itu perubahan sampai sekarang, lihatnya sekarang apa. Dan itu ditarik ke sini. Yang sering disebut dengan tafsir kontekstual. Sehingga kita melihatnya bahwa ideal moral apa itu adil. Maka karena adil itu adalah serba sama, maka ketika ada ayat 1:2 ini dianggap tidak berlaku. Kembalikan ke ideal moralnya tadi harus adil. Jadi ayat yang seperti itu sudah tidak dijadikan pedoman. Kan aneh kan? Ya. Jadi anggapannya harus sama, nggak sama nggak adil. Sehingga dengan banyak ayatan yang tidak berlaku karena ideal moral Al-Quran seperti itu dan lain sebagainya. Tentang tafsir ayat innama yakhsyallah min ibadil ulama, itu ada yang menafsirkan binatang-binatang itu juga ulama. Dia takut kepada Allah. Gimana ulama? Jadi menafsirkan yakhsyallah Innama yakhsyallaha. binatang hewan-hewan itu pokoknya takut kepada Allah. Dia ulama. Itu namanya balik. Itu seperti kalau nggak salah ya, kalau nggak salah logikanya Pak Gus Mustafa ya. Ayat innama perumpamaan Isa itu tambahnya seperti Adam diciptakan di tanah. Kemudian apa namanya, Isa itu kan manusia biasa ya. Yang oleh karena itu bahwa Adam itu bisa jadi juga manusia kan punya apa, anak turun ya. Ke atas juga ada. Padahal ayat itu dihadirkan untuk membuktikan kalau logikanya Nasrani itu benar, maka Adam itu lebih berhak untuk dipertuhankan. Karena Isa yang sama-sama dari tanah, ya, dia punya ibu saja sudah dianggap Tuhan. Ya.
Yang ciptakan tanpa bapak kan hanya ibu. Lah Adam kan tanpa bapak, tanpa ibu. Jadi lebih hebat kan maksudnya. Jadi dengan kata itu sebenarnya menjaman penciptaan Isa itu tidak sehebat penciptaan Adam. Jadi justru itu membantah ideologi atau teologi bahwa Isa itu anak Tuhan. Jadi kalau dasarnya karena tidak punya bapak, lahir tanpa bapak, maka Adam yang tanpa bapak, tanpa ibu lebih berhak, lebih hebat untuk dianggap sebagai itu. Terbalik. Jadi karena binatang semua terserah Allah, maka binatang termasuk ulama ini waneh ya sih. Jadi di YouTube itu beredar yang Gusdur ya kan menafsirkan seperti itu. Jadi kalau ayam, mungkin anjing Itu ulama. tunduk kepada Allah atau kepada Allah berarti dia ulama. Ya, aduh, ya. Maksudnya itu sebenarnya sungguh yang paling takut kepada Allah hanyalah ulama. Nah, ulama ini sebenarnya tidak hanya ilmu agama. Ulama itu maksudnya adalah para ilmuwan. Maka konteks ayat itu kalau kita lihat itu tidak bicara agama itu. Sampai berapa ayat alam dar Allah amru sama masalah iman. Bahkan tamaratin mukhtalifan alwanuha dan selanjutnya itu. Wa minal jibali judatun bidun wa humrun wa ghurabun sud. Juga wa minal an'ami mukhtalifan alwanu kadzalik. Mulai dari fisika, ciptakan langit, termasuk penurunan hujan dengan fisika juga. Dari situ tumbuh tanam-tanaman, ini biologi. Ya. Kemudian dari tanaman itu nanti muncul beraneka ragam buah, daun dan sebagainya. Bentuknya beda. Kandungan vitamin gizinya beda, kandungan obatnya beda dan sebagainya. Binatang juga diciptakan beraneka, bahkan manusia juga. Jadi semuanya tanpa batas ditutup. Innama yakhshallahu ya Allah, yakhshallahu. Itu tadi maknanya terbalik ya. Yang takut malah Tuhan, takut pada ulama. Ini ulama itu. Saya pernah berdebat lama itu di UTER tahun berapa itu ya, di Fakultas Farmasi saat itu. Mereka ulama Indonesia ini hanya ilmu agama. Saya berikan contoh ahli ilmu sihir. Siapa itu? Umatnya Nabi Musa. Pengikutnya Fir'aun dikerahkan untuk menghadapi mukjizatnya Nabi Musa. Datangkan sihir. Karena mereka menguasai betul tentang sihir dari A sampai Z. Memang begitu berhadapan dengan mukjizat. Dia tahu ini bukan mukjizat, tidak mampu. Maka langsung wa'ulqiyas saharatu sajidin. Maka saat itu pun para tukang sihir sujud. Amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Tuhan Rabbul Alamin itu. Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Kenapa kok begitu? Karena pengetahuannya tuntas tentang sihir, maka dia bisa membedakan. Saya memberikan contoh tadi. Kalau menurut biasanya soalnya dulu nggak tahu, sekarang masih betul. Pertanyaannya dulu kan pilihan itu ya, multiple choice itu. A ini B, C, D, suruh pilih
yang benar yang mana. Bagi yang menguasai ilmunya itu langsung bisa membedakan, oh si Allah. Tapi yang setengah-setengah, apalagi nggak ngerti, setengah-setengah. Ayo, oh ya bener, B ya, oh ya bener, C ya bener. Akhirnya kan udah spekulasi aja ngawur. Nah ini tadi hanya sihir saja bisa membuat dia takut pada Allah, lebih takutnya kepada ancamannya Fir'aun yang saat itu langsung mengancamnya akan memotong tangan dan kaki secara silang. Padahal kau masih akan salib digantung di atas pohon. Jawabnya, inna ila rabbina munqalibun. Kami sungguh kami kembali kepada Tuhan. Gak ada ilmu agama, tapi seperti itu ya. Sehingga saya simpulkan ilmu apapun kalau dipelajari betul terus secara jujur, akhir pada sampai titik batas yang dia hanya ada dua pilihan. Satu, mengakui bahwa pasti ada pencipta dan penatanya. Dalam tubuh kita misalnya ada jantung kerjanya ini, lever kerjanya ini, ginjal kerjanya ini. Tidak mungkinkah? Tidak mungkin lah. Itu ada penciptanya, penjaganya. Nah bagi yang jujur pasti ada. Kemudian kerja nanti dia kenal pada Rabbul Alamin. Yang tidak, oh sudah ini tatanan alam. Jadi ilmu tadi maknanya ulama itu sebenarnya ilmu apapun, tetapi benar-benar ahli. Nah, tapi bukan berarti kalau ulama agama enggak takut. Kalau ulama mesti harus lebih takut lagi. Ulama sihir saja takut kalau Allah seperti itu. Kok ulama agama enggak takut ya berarti ulama palsu. Dan sekarang banyak seperti itu ya. Merasa bangga dikasih gelar ulama. Terus akhirnya sakar berdiri, termasuk sekarang cendekiawan ya. Katanya Pak Asyim Muzadi katanya cendekiawan cendek le awan katanya. Pak Farid dan F. Masudi katanya telah berdebat sampai itu. Ya wis terserah kamu, tapi wayang contoh kajio di luar 9 Dzulhijjah enak wukuf dewi nang Arafah ana wong ana yang orang-orang. Itu cerita dari Pak Asyim Muzadi dulu ya. Jadi Pak Masudi itu selalu pernah berkali-kali ikut seminar sama beliau itu waktu masih awal-awal dulu saya dokter itu beliau masih langka dan saya dokter itu sehingga selalu diajak. Apalagi itu umumnya ya wis anggota nongi dane iki wong iki di forum apa seminar itu emang jangan pun wong edan ae. Nah bisa masih bertahan juga katanya cendekiawan tapi cendek lawan tadi. Apa Pak enggak selesai. Ada yang bisa menyampaikan apa Pak? Yang maksud Ibu tadi pertanyaan Ibu. Ya. Para penyiar Nabi Musa itu apakah di pemahaman tauhid sebelumnya? Enggak. Apa didakwai? Enggak ada. Tahunnya hanya sihir aja. Sampai yang menyembah Fir'aun. Jadi saya berjalan. Ya. Terus amanku belum Musa. Terus sihir tadi kan terus amanku. Ya, amantu rabbil alamin. Pelajaran tauhid.
tadi itu karena tahu bisa tahu persis beda antara ilmu situasi dan ini bukan ilmu sihir. Nggak mampu saya menanding langsung. Nah sekarang kebanyakan di negara maju yang masuk Islam karena menguasai ilmu itu. Yang namanya siapa yang membuat mengarang buku Al-Quran, Bible dan Sains mau disukai itu kalau keahliannya mau membuatnya masuk Islam. Sekarang mudah-mudahan akan mengenal Islam yang ahli fisika dari Amerika itu ternyata membuka rahasia atau salah satu rahasia dari sholat jamaah dan juga perbedaan rakaat-rakaat itu. Sudah pernah mendengar ya? Ya, Profesor. Ya. Jadi misalnya zuhur kok 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat toh, maghrib 3 rakaat. Ternyata dalam tubuhnya ada semacam aliran listrik yang plus dan minus. Dan sholat jamaah itu menurut tuntunan Rasul kan jangan jaga jarak. Kan bahwa ini nempel sana, kaki kiri nempel kanan. Nah, itu ternyata apa itu? Yang namanya plus minusnya itu juga naik turun juga. Jadi ketika kita nempelkan itu, maka itu seperti dicat kalau HP. Nah, waktu kita istirahat itu termasuk berarti tidak banyak gunakan, sehingga aliran listrik dalam tubuh kita secara full. Maka subuh cukup 2 rakaat. Tapi karena subuh kita beraktivitas tengah hari, itu ya HP-nya apa namanya ya turun juga itu. Kalau kita sholat jamaah mepet lagi, apalagi sampai 4 rakaat itu menjadi full. Aktivitas lagi setengah hari lagi, dicat lagi waktu asarnya. Asar maghrib boleh kan tidak ada lagi ya, maka hampir seperti subuh. Begitu sampai isya tadi, sampai isya ya, beda lagi ya. Nanti perlu dicat lama, apalagi setelah isya ini istirahat lama. Nah, isya sampai ini boleh kan dari maghrib sudah dicat. Apalagi cat dengan isya 4 rakaat untuk tidur, untuk istirahat full aliran listriknya. Maka subuh cukup 2 rakaat. Ini yang ditemukan oleh ahli fisika dari Amerika yang saat ini. Karena mesti semua itu sebenarnya pasti ada hikmahnya, hanya kita belum tahu. Itu dari ilmu kan. Dari ilmu. Yang tidak punya ilmu itu tentu nggak tahu, kita aja nggak tahu kan kalau sadar aliran di dalam tubuh kita ini seperti itu. Sehingga mudah-mudahan orang ini saya belum tahu juga, mudah-mudahan juga akhirnya kan tertarik pada Islam. Mereka sulit memang, kenapa? Kalau itu yang saya tahu di dunia Barat itu sejak PAUD itu sudah didoktrin tentang Muhammad itu jelek, Muhammad itu bajingan, Muhammad tidak pernah mereka. Makanya kalau mereka mau membaca bisa berubah. Doktrin sejak kanak-kanak benci banget. Ternyata kartunis itu terbakar katanya ya. Kartunis itu iya tapi terbakar, termasuk karena sejak memunculkan kartunnya apa namanya
Nabi Muhammad itu dia dikawal 2 polisi terus. Karena memang banyak ancaman dan maka mana-mana dikawal. Di Swedia kalau tidak salah ya. Sehingga 2 polisi itu terbakar. Dan juga disemprot itu nggak mau mati juga loh, apa namanya apinya sampai 2 jam ya. 2 jam dalam api selesai. Itu semprot yang pemadam kebakaran itu. Dan konon yang Belanda itu konon tidak terbakar, tapi ketika meninggal katanya kayak gosong namanya. Itu para pencaci, penista Nabi Muhammad itu. Kalau yang menghendakkan pasti bisa aja seperti itu. Sewaktu zaman Rasulullah ada waktu sholatnya itu juga tetap Sudah? zaman Rasulullah kan ada waktu Ya. sholatnya Ya. Yang jelas tidak ada riwayat yang mengatakan itu. Tidak ada riwayat yang mengatakan itu. Yang ada ini bahkan ditulis di California kan. Yang apa? Kalau ada wabah satu maka yang di jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Artinya tentang itu, tapi tentang perintah untuk menjaga jarak itu ada. Sampai hari ini belum ditemukan. Kalau di Indonesia lebih maju, bapaknya kan sholat Jumat di rumah. Tadi Pak itu lebih maju. Di Mekah iya ya, di Mekah. Di Mekah sebenarnya ya makanya kan melu kabeh. Sekarang sudah mulai padat lagi sekarang. Nah, yang masjid-masjid yang tidak mau jaga jarak itu menjadi klaster pada menjadi klaster. Tidak ada. Di Surabaya banyak di kampung-kampung itu tetap. Saya berapa minggu yang lalu ini sekomplek angkatan laut di Perak sana. Masjidnya Bapak Salam. Ya. Ternyata karpet tetap digelar. Ya tidak ada jarak. Ya enggak apa-apa. Itu jamaah tabligh ya ini. Bang. Iya saya ikut kemarin. Ya, belum tentu sama tabligh. Waktu saya ke Batu itu, jalan yang menuju ke Karangploso itu ada masjid, waktu di jam. Ya biasa ya, pakai karpet juga, yang enggak ada cuci tangan, atau enggak ada jaga jarak. Atau Zakaria pakai jarak apa? Enggak juga. Umumnya gitu. Al-Fajr udah mepet. Apa? Al-Fajr. Al-Fajr mepet itu. Al-Fajr ya? Aneh. Al-Fajr ini cenderung Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah ketat dalam masalah ini kan. Di pusat Al-Fatah kan borok. Apa? Yang punya sanksi 11.000. Itu nggak benggang-benggang. Jadi mepet. Iya. Iya itu jamaah. Gak apa-apa. Nggak percaya. Hah? Nggak percaya. Nah, iya, gak percaya. Ya. Di Al-Firdaus gak pernah jaga jarak ya? Nah, berjarak. Ya, ya kita kalau kita percaya adanya itu ya kita percaya. Tapi kita lebih percaya pada anjuran Rasulnya. Alhamdulillah di Al-Firdaus ini mepet terus juga. Masjid yang mepet-mepet didatangi paus. Hah? Didatangi paus. Ya, itu Polisi didatangi. ya itu yang masjid-masjid yang agak ramai yang agak pinggir jalan raya itu. Di Surabaya yang di kampung-kampung semuanya enggak tetap jalan. Atau mungkin mesti datangi ya, waktu datangi aja setelah itu balik. Kawan saya itu cerita menarik.
Pak Polsek, siapa yang melarang orang sholat? Yang perintah siapa yang melarang perenggangan? Atasan saya. Saya ini sholat merapatkan diperintah Gusti Allah. Baik-baik atasan. Ya, memang kalau di kalangan itu ya atasan menentukan ya. Dan kita punya yang teratas. Tapi karena makasih seperti itu kan jadi acuan juga. Al-Azhar juga begitu juga. Mau difatwa seperti itu. Yai, sekarang ini kan di Indonesia Umaro itu penasihat ulama ya. Iya. Ulama penasihat. Umaro penasihat ulama. Iya, tapi benar-benar nasihati atau tidak digubris atau malah dia hanyut di maroknya. Mesir sendiri sekarang kan presidennya luar biasa, yang As-Sisi itu, diktatornya luar biasa. Jadi Mesir sebagai Indonesia kalau begitu. Bahkan korban yang dibantai itu berapa banyak di Ikhwanul Muslim itu di masjid di Berondong, dan presidennya juga digulingkan oleh dia ini. Dihukum gantung ya terakhir. Hah? Dihukum gantung. Ya, belum sampai gantung tapi meninggal. Oh, sudah Meninggal di tahanan. Itu dari Ikhwanul Muslimin. Tapi saya kalau menurut saya ya, memang agak tahu cepat apa nama beliau itu memiliki kebijakan itu maunya mengubah ini dan tidak bertahap. Ya kelihatan anu sekali perubahannya ekstrim. Akhirnya musuhnya semakin banyak semakin. Di Aljazair belum sampai berkuasa sudah langsung dilibas. Padahal partai Islam yang menang mayoritas dalam pemilu. Itulah. Pokoknya kalau Islam berkuasa dianggap menakutkan. Banyak yang takut. Sampai orang Islam sendiri takut sama Islam. Ya kan? Kita orang Islam tapi musuhi Muslim tadi. Sesama Islam apa tadi? Tapi sama mereka ragu-ragu. Baik Bapak Ibu, jadi baru satu hadis ya. Yang intinya tadi kita akan ikut mereka demikian rupa dan menjadi kenyataan. Akhrajul Bukhari fi kitabil I'tisam. Kitabnya I'tisam. I'tisam itu apa? Wa'tasimu bihablil jami'an. Asal mana I'tisam itu mencari perlindungan, mencari ismah. Jadi wa'tasimu itu maknanya berlindunglah kamu dengan agama Allah, dengan talinya Allah. Kenapa agama itu disebut tali? Wa'tasimu bihablillah. Kenapa? Karena ternyata kalau itu umpamakan mesti ada persamaannya. Fungsi utama tali itu apa? Apa fungsi utama tali itu? Menyelamatkan sampai hari ini pun yang rescue dia pakai helikopter itu pasti sudah membawa tali. Di sini ada yang banjir besar tali juga. Tali itu fungsi utama menyelamatkan, sehingga celana dikasih tali supaya selamat. Sarung diikat tinggal supaya selamat. Jadi agama itu fungsi utamanya menyelamatkan manusia, menyelamatkan dari perbuatan kejahatan di dunia, dan menyelamatkan
kehidupan jadi aman, menyelamatkan hujan. Itu etisam dia. Babu qaulin Nabi la tabi'unna sunana man kan, babnya adalah ini. Babnya tentang firman hadis Rasulullah, sabda Rasul, kalian wallahi dan pasti akan ikut-ikutan tentang sunnahnya, kebiasaan, tradisinya orang sebelum kamu, terutama tradisi Yahudi dan Nasrani. Ustaz, saya dulu waktu masih SD, SMP, SMA itu tiap hari Senin ada acara upacara bendera, di mana dalam upacara itu ada acara meninggikan cipta. Itu kan doa itu kan ibadah, gitu. Itu kan ada petunjuknya, itu gimana gitu? Ya, memang itu diperdebatkan. Yang hati-hati betul, ya mau tidak mau itu, supaya murni. Tapi saya seperti dianggap ekstremis, radikalis dan lain sebagainya. Termasuk lagu, ya. Tapi termasuk lagu bagimu negeri jiwa raga kami, itu kan berlebihan juga. Padahal kita sudah kul inna sholat, perintah kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Kalau kita bisa menghindari itu, saya lebih aman. Bisa menghindari itu. Oh terpaksa memang, terpaksa. Ya niatnya jangan seperti itu. Jadi jangan sampai kita tuh ya menghormati, memuliakan simbol bendera sehingga tidak menjadi masalah ketauhidan, masalah keimanan. Penciptanya itu W.N. Supratman orang Katolik. Oh gitu ya. Orang Katolik. Yang mana? Padahal Indonesia Raya masuk. Aku Indonesia Raya siapa pencipta? W.N. Supratman ya. Orang Katolik. Tapi Indonesia kan masih berbeda dengan tadi yang bagimu jiwa raga, itu yang menurut saya berlebihan. Ya kalau itu bukan kali ya sama dengan mereka ya. Mereka memasuk kita tidak terasa. Yang penting definisi tentang Islam kita nggak terasa juga. Itu apa? Agama yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Islam mestinya satu saja agama Allah, satu agama samawi yang menjadi agama seluruh Nabi dan Rasul mulai Adam sampai Muhammad, yang begitu. Itu kita terjebak itu nggak terasa. Lalu mestinya kalau ajaran Muhammad berarti kata orang Muhammadanisme, ajaran Muhammad. Sementara Muhammad itu berbeda, kurang ajar, jadi ajaran orang kurang ajar. Tapi definisi sampai sekarang kok masih seperti itu. Agama yang oleh Nabi Muhammad saja. Jadi Musa agamanya Yahudi, Nabi Isa agamanya Nasrani, seakan-akan seperti itu. Bapak Ibu, sudah 7:30 ya, dan waktu kita gunakan waktu tambah berkah buat kita ya. Dan semoga niat kita tolakul ilmi sekaligus dengan iktikaf di masjid ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. La nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bi ta'atika ma'siyatika wa aghnina ya Allah bi fadli aman siwa. Waj'al baldatan aminatan mutmainnah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah sallimna wal muslimin wa hamna wal muslimin warhamna wa qina wa iyam syarra masaibid dunya wad din. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi alamin bil taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.